Alhamdulillah, bersyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan lahir dan batin. Semoga ini semua menjadi modal kita untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikut beliau yang telah memperjuangkan umat manusia dari ketidaktahuan kepada ketahuan. Bapak sekalian, baiklah sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan sama-sama berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita hari ini adalah kita ingin membicarakan tentang bagaimana perubahan-perubahan yang kita akan lakukan di sekolah kita. Beberapa hal yang kita sudah ikuti, saya dan Ibu Rahniar, kita sudah melakukan mengikuti beberapa hal tentang program guru penggerak. Tentu saja harapannya bahwa ketika kita mengikuti kegiatan itu ada imbas di sekolah kita, dan kegiatan apa yang kita lakukan yang menunjang peningkatan profesionalitas kita, maka itu arahnya adalah ke pengembangan sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik, kita sudah memilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di titik ini, untuk berada di tempat ini, bahwa kita ditakdirkan oleh Allah atau diutus oleh Allah sebagai pendidik di SMK Negeri 7 Kendari atau dimanapun tempat mengajar kita. Kita diutus sebagai pendidik, bukan sebagai petani. Maka kita harus menghargai profesi kita itu sebagai pendidik. Kita tidak diutus sebagai nelayan. Maka ketika kita aktivitas kita sehari-hari, jangan lagi kita mengajar padahal kita pergi menangkap ikan misalnya, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita, misalnya pembelajaran penangkapan ikan. Atau tidak, hari-hari aktivitas kita sehari-hari itu kita gunakan untuk pergi di kebun misalnya. Nah itu kayaknya kurang sesuai, karena di dalam bagusnya yang ASN ya, kalau yang non ASN itu mungkin banyak, yang honorer itu bapak ibu yang honorer mungkin banyak aktivitas yang lain untuk menunjang kegiatannya, untuk menunjang kedepannya. Tetapi untuk kita PNS itu kita sudah ditetapkan pemerintah bahwa kita di sebagai PNS berarti kita harus menjalankan aktivitas kita dari jam 8 sampai dengan jam 2 atau jam 3 sesuai dengan jam kerja kita masing-masing. Nah, terkait hal itu Bapak Ibu sekalian, maka mungkin kiranya kita diharapkan untuk memang aktivitas kita adalah sebagai pendidik setelah ini. Sebagai pendidik bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar, memberi materi, tetapi mendidik. Mendidik dalam artian bahwa kita mencoba menggali potensi-potensi yang ada di dalam siswa kita, di dalam anak didik kita, supaya potensi-potensi yang ada itu bisa dia kembangkan, bisa dia tumbuhkan, bisa dia keluarkan yang ada dalam dirinya. Karena peserta didik itu, siswa kita itu pada prinsipnya bahwa dia lahir sudah ada potensi masing-masing yang dibawa. Sudah ada potensi masing-masing yang dibawa sejak dia lahir. Jadi dia lahir itu bukan kertas kosong, bukan. Dia sudah punya potensi. Hanya potensi yang mereka miliki itu masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah sebenarnya memfasilitasi mereka, bukan mengajar mereka, bukan. Memfasilitasi mereka untuk
bisa menebalkan potensi-potensi yang masih samar-samar itu. Potensi yang ada dalam diri yang masih samar-samar itu tugas kita sebagai guru memfasilitasi, jadi bukan mengajari. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sumber belajar itu bukan cuma dari guru. Banyak sekarang sumber belajar yang bisa didapatkan oleh anak didik kita atau siswa kita. Akan tetapi sumber-sumber belajar itu harus ada yang mendampingi, memfasilitasi. Kita lah guru ini sebagai fasilitator mereka. Nah, dari itu Bapak Ibu sekalian, maka setelah kami mempelajari, mengikuti pelatihan guru penggerak, dan saya harap Bapak Ibu sekalian bisa termotivasi atau bisa tergerak hatinya untuk mengikuti juga itu. Kenapa kita harus ikut program guru penggerak? Karena program ini sudah didesain sedemikian rupa oleh pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam pendidikan. Nah, kenapa ini ada program guru penggerak? Karena evaluasi dari pendidikan masa lampau, masa sebelumnya, bahwa ternyata kita harus begini, dan kita jangan anti dengan perubahan, karena memang di dunia ini ada terus perubahan, dan perubahan itu tidak menunggu kita. Perubahan itu terjadi tidak mengkonfirmasi kepada kita, tidak, tetapi perubahan itu dia terjadi secara otomatis. Tinggal kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, ketika kita tidak menyesuaikan dengan perubahan, maka kita akan kepayahan sendiri, merasa susah, merasa tidak nyaman ketika kita melakukan aktivitas atau pekerjaan kita. Jadi kalau kita sebagai PNS, zona nyaman itu seharusnya tidak nyaman. Kenapa? Ketika kita tidak mau mengikuti perubahan-perubahan atau perkembangan zaman. Nah, kurikulum merdeka yang diluncurkan pemerintah saat ini adalah merupakan hasil telaah, hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Sebenarnya kita kenal ada KBK, ada KTSP, ada K13. Nah, penyempurnaan dari kurikulum itu muncullah kurikulum merdeka. Nah, inti atau nyawa dari kurikulum merdeka itu adalah mengadopsi bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk mendapatkan filosofi itu di guru penggerak itu diingatkan kembali ingatan memori kita yang lalu, bagaimana sebenarnya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, itulah yang dipelajari di dalam guru penggerak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ibu Daniar sudah sebagai CGP sudah melakukan aktivitasnya selama beberapa bulan. Saya juga alhamdulillah sementara ini menjalani pembekalan sebagai CPP dalam pengajar praktik, dan saya sudah kirim link atau untuk pendaftaran. Mudah-mudahan di 1 September nanti Bapak Ibu bisa mendaftar. Tidak usah dipikirkan dulu susahnya, jangan pikirkan susahnya, tapi pikirkan kira-kira apa manfaat yang saya bisa dapat dari kegiatan itu. Bisakah bermanfaat di dalam karir saya sebagai guru misalnya? Itu yang kita pikirkan dulu. Karena ketika itu kita tidak mengupdate pengetahuan kita, maka kita akan merasa ketinggalan, dan mungkin perubahan apapun yang dilakukan pemerintah tidak berdampak kepada diri kita, kepada kinerja kita, kepada profesionalisme kita. Nah, tetapi kalau di dalam diri kita terlalu pro dengan perubahan, maka mari kita terus melakukan pergerakan-pergerakan untuk menuju kepada perubahan itu. Kita tidak perlu berpikir bahwa usia saya sudah sekian. Nah, kita punya tanggung jawab ini sebenarnya sejak kita hidup, ditiupkan nyawa kita sampai berakhirnya itu adalah ketika kita misalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhir dari kehidupan kita. Dan di tempat kita ini merupakan lahan kita untuk bisa menuju ke surganya Allah. Itu lahan ini di sini SMK 7 ini tempat lahannya. Allah memberikan kita peserta didik. Kalau dulu para nabi dan rasul itu kan ada kaumnya. Kaumnya kita ini kita punya siswa, ini kita punya kaum. Jadi kita punya kaum, kita punya
umat kita ini siswa. Nah, bagaimana kita siswa itu kita berbuat di situ untuk menimbang atau mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada niat kita bahwa apapun yang kita lakukan di sini adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah, dan hal itu adalah hal yang pasti. Nah, itu beberapa hal yang saya perlu sampaikan kepada ibu sekalian, dan fokus kita hari ini adalah kita akan menetapkan atau bukan menetapkan, memusyawarahkan bagaimana kita membuat, kita merubah mindset kita yang tadinya adalah mungkin tata tertib apa, kedisiplinan apa, kita ubah dengan keyakinan atau kesepakatan. Itu nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Daniar. Kebetulan juga ya, beliau masih dalam proses, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa tergerak hatinya. Ibu Daniar sekarang sudah tergerak, kemudian bergerak, kemudian nanti dia akan menggerakkan. Sekarang ini dia tahapannya bergerak. Tergeraknya itu ketika mendaftar jadi CGP, tergerak. Kemudian bergerak, sekarang sudah melakukan pelatihan itu bergerak. Setelah itu dia menggerakkan. Siapa yang digerakkan? Kita semua yang digerakkan. Bapak Ibu yang mau belajar, kita sharing, dan itu sudah tugasnya kita semua. Sehingga harapan saya bisa kita mendaftar untuk menjadi CGP di angkatan 8, 9, dan 10. Kebetulan kuotanya banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kesulitan tentang esai, pengisian esai, nanti kita berbantu bersama-sama. Sudah ada di sini yang sudah lulus, artinya sudah ada yang bisa dicontoh esainya. Ibu Daniar sudah, saya juga belajar dari Ibu Daniar bagaimana membuat esai, tapi saya kembangkan dengan apa yang saya bisa lakukan. Alhamdulillah esainya lulus, karena itu lulus tahap pertama itu dari esai. Setelah esai baru wawancara dengan simulasi mengajar 10 menit. Itu juga dilihat bagaimana ketercukupan, ketercapaian dari aspek-aspek dari RPP yang kita buat. Tidak susah Bapak Ibu, hanya memang suatu hal yang kita belum lalui, kita selalu membayangkan itu susah. Sama halnya ketika kita memilih implementasi kurikulum Merdeka juga, kita pikir susah, tapi kita jalani saja. Nah, kebetulan ini juga berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka yang kita pilih sebagai Merdeka Berbagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran keikutsertaan Bapak Ibu sekalian di dalam mendaftar sebagai CGP, betul-betul kita tidak dicibir orang. Sekarang kan dicibir, apa sih yang mau dibagikan dari SMK 7, itu yang saya selalu di telinga saya. Apa sih yang mau dibagikan di SMK 7, dia pilih kurikulum berbagi. Sampai Ibu Sekdis ketika saya ke ruangannya, dia tanya lagi, kenapa kau pilih itu kurikulum berbagi, itu tingkat tinggi itu. Dia bilang, justru itu saya mau tinggi, saya masa mau pilih yang rendah, kita mau tinggi, harus memilih opsi yang tinggi. Tapi itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu kita jadikan motivasi kita untuk belajar, sehingga kita tidak tahu mungkin 1 tahun ke depan orang akan melihat kita, oh ternyata ini yang mereka lakukan. Memang saat ini kita susah, bikin ATP susah, mungkin barangkali masih ada yang belum selesai alur pembelajarannya atau modul pembelajarannya. Nah, kita harus terus benahi diri. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, saya serahkan kepada Ibu Daniar, karena saya lagi sesi penyelesaian tugas diskusi kelompok di pendekatan kami, dan hari ini kita tidaklah off-nya 1 hari full, kita harus on kamera, makanya saya tidak matikan kamera, hanya saya tinggalkan. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Daniar. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas pengarahan yang sungguh mencerahkan kepada kita semua. Teman-teman, terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi
sedikit pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan program guru penggerak. Nah, selama kurang lebih 2 bulan ini saya sudah menyelesaikan 1 modul. Nah, di modul akhir, modul 1.4 itu kami ditantang untuk melakukan aksi nyata. Nah, adapun tahapan aksi nyata yang akan saya lakukan di sekolah itu Bapak Ibu guru bisa lihat di sini ya. Sebentar saya Oke. Ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil aksi nyata ini adalah bahwa saya merasa proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan itu masih kurang berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Karena kenapa? Masih banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang biasanya Bapak Ibu guru dapatkan di kelas, di sekolah, yang membuat kita merasa membuat kita terkendala dalam melakukan pembelajaran yang efektif. Jadi sehingga untuk agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan terlaksana dengan efektif, maka sebaiknya seluruh warga sekolah bisa menerapkan budaya positif. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya apa? Yang pertama adalah mengajak warga sekolah untuk membuat kesepakatan bersama dalam bentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif. Terus yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang menjadi tolak ukur dari aksi nyata saya? Yang pertama adalah nantinya kita akan menghasilkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa poster yang akan dipajang di dinding sekolah atau di dinding masing-masing kelas. Kemudian yang kedua, warga sekolah menerapkan budaya positif dalam kesehariannya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarganya. Nah, ini adalah lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah merancang kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikannya kepada kepala sekolah. Ini kemarin saya sudah lakukan dan sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi rencana ini, sehingga pada hari ini Bapak Ibu guru berada di tempat ini untuk kita sama-sama nantinya menghasilkan membuat kesepakatan bersama tentang tindakan yang akan kita lakukan di kelas untuk membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, melakukan diseminasi kepada rekan sejawat terkait budaya positif, terutama bagaimana membuat suatu keyakinan sekolah. Nah, ini sementara berlangsung. Kemudian yang ketiga, setiap guru mata pelajaran membuat kesepakatan dengan murid. Nah, nantinya setelah materi ini saya akan meminta teman-teman guru, paling tidak sebentar juga ada waktunya, boleh membuat pertama buat kesepakatan dulu, buat kesepakatan kelas. Nanti tahapannya akan saya jelaskan, ya. Kemudian setelah itu wali kelas mengumpulkan hasil kesepakatan dari setiap guru mata pelajaran. Nah, setelah itu wali kelas bersama siswanya, bersama perwaliannya membuat kesepakatan, membuat rangkuman kesepakatan dari seluruh guru mata pelajaran. Kemudian dari situ nantinya menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian hasil kesepakatan atau keyakinan setiap kelas nantinya akan dibahas secara bersama antara kepala sekolah, guru, perwakilan masing-masing kelas, dan para pengurus senat. Nah,
Kemudian setelah itu kita akan membuat suatu kesepakatan bersama yang kemudian dijabarkan menjadi keyakinan sekolah. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat poster keyakinan kelas dan menempelkannya di tempat-tempat yang mudah terlihat, atau bisa juga kita membagikannya ke media sosial yang kita miliki, ya. Karena seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita ini memilih kurikulum merdeka berbagi, ya. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, mari kita sama-sama share, kita bagikan sehingga bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian aksi nyata. Nah, dukungan yang saya butuhkan di sini adalah yang pertama dari kepala sekolah, kemudian guru dan tenaga pendidikan, murid, dan yang terakhir adalah orang tua untuk membantu kita memantau perkembangan anaknya selama berada di rumah. Baik Bapak Ibu guru, sebelum saya lanjut ke sini, ke materi ini, mungkin ada baiknya kita merefresh dulu supaya lebih rileks, jangan terlalu tegang. Saya berikan sedikit games. Ini saya akan mengambil nama-nama makanan khas yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi saya minta salah satu Bapak Ibu guru menyebutkan satu nama makanan khas Sulawesi Tenggara. Setelah itu guru yang lainnya di huruf akhir makanan yang disebutkan, misalnya nasi, kan huruf akhirnya i. Silakan cari makanan tradisional atau makanan khas Sulawesi Tenggara yang awalannya huruf i. Mengerti ya? Bisa ya? Jadi misalnya saya pertama menyebutkan nasi. Nah, huruf i apa itu? Nah, ikan misalnya. Nah, huruf terakhir n, cari lagi nama makanan. Oke? Nah, sekarang saya mau mulai. Kira-kira siapa di antara Bapak Ibu guru yang mau memulai duluan menyebutkan nama salah satu makanan khas, makanan tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara? Ibu Tarni duluan tadi. Kasuami, ya, huruf I. Siapa yang ingin melanjutkan? Ikan asap. Ya, oke, Ibu Mariana ikan masak. P. Siapa lagi? Ibu Maria Parende. Ya, Parende. Oke, boleh. Parende. E. Siapa lagi yang bisa? Huruf E. Huruf E, ada tidak kira-kira makanan tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara dengan huruf awalan E? Empek-empek, oke. Berarti oke lah kalau misalnya untuk Sulawesi Tenggara agak terbatas mungkin, oke, secara nasional atau makanan apa saja yang ibu ketahui, bapak guru yang ketahui. Oke, tadi ibu sedianya bilang empek-empek, oke, empek-empek berarti huruf K. Kasuami. Tadi sudah kasuami ya. Kabuto ya, kabuto. Oke, sekarang huruf O. Onde-onde, oke betul. Huruf E lagi balik. E lagi. Ayo yang belum, bapak guru yang belum bersuara. Coba huruf E apa kira-kira? Oke, pas semua ya. Oke, baik, kalau begitu kita lanjut saja ke materi hari ini. Yang pasti saya berharap Bapak Ibu guru selama mengikuti kegiatan ini merasa nyaman dan bahagia sesuai dengan moto calon guru penggerak itu adalah salam dan bahagia. Jadi kita harus nyaman dan merasa bahagia ketika mengikuti proses pembelajaran. Nah, di sini yang saya angkat adalah tentang budaya positif. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya berikan ada beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru.
Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silahkan Bapak Ibu guru yang ingin memberikan jawaban atau sanggahan dari pertanyaan ini, silahkan angkat tangan. Apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Boleh angkat tangan. Jika setuju, kenapa? Jika tidak setuju, apa alasannya? Boleh satu orang? Artinya kita berbicara tentang apa yang selama ini kita lakukan di kelas-kelas kita. Jadi saatnya sekarang ini kita berbagi pengalaman. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya di sini juga berdiri bukan karena saya lebih tahu dari Bapak Ibu guru, tapi di sini saya berdiri berbagi pengalaman, berbagi apa yang telah kita alami selama ini, sehingga nantinya bisa kita merumuskan bersama suatu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru, siapa yang mau memberikan tanggapan dari pernyataan ini? Boleh angkat tangan. Ada yang bisa? Saya berikan mic-nya. Ada yang minta ya. Bapak Ibu kali ini mungkin bisa memberikan sanggahan sedikit. Ya, baik. Mungkin saya melangkah pada pertanyaan ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut saya, oke saja sih, karena di situ kalau kita misalnya dalam motivasi belajar, pada saat anak-anak kita misalnya membuat kekacauan dalam ruangan misalnya, tapi kita sudah memberikan pengarahan bahwa kita selalu belajar yang positif. Misalnya kalau yang negatif itu kita coba hilangkan, coba kita munculkan hal-hal yang positif untuk belajar di kelas. Jadi di sini mungkin pada saat dia mau belajar dalam ruangan itu dalam keadaan yang baik, aslinya kita bisa memberikan penghargaan semacam motivasi kepada anak tersebut supaya bisa melanjutkan pelajarannya dengan baik misalnya, sehingga pelajaran-pelajaran berikutnya bisa mengikuti arahan yang sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi Ibu kali ini mengatakan bahwa di pernyataan ketiga beliau setuju dengan pernyataan bahwa memberikan penghargaan itu dapat memunculkan motivasi belajar anak. Nah, yang lain pernyataan 1 dan 2, ada yang setuju atau yang tidak setuju? Boleh? Terima kasih. Saya coba akan menjawab yang bagian pertama. Mungkin hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya ada beberapa mungkin proses ketika kita mencoba mendisiplinkan anak dengan memberi hukuman. Tetapi di sini mungkin hukumannya, kalau menurut saya yang sering saya berikan contohnya misalkan mungkin ada anak-anak yang terlambat masuk ke kelas, jadi hukumannya itu adalah biasanya berdiri di depan kelas, istilahnya agar anak-anak ini bisa menyadari bahwa
menyadari bahwa dia ini terlambat masuk di dalam kelas, tidak tepat dengan jam yang ditentukan. Jadi kedepannya mereka bisa menyadari dirinya sendiri bahwa oh, yang ternyata yang saya lakukan yang pertama itu salah, atau mungkin ketika lagi kita sudah punya komitmen bahwa yang terlambat masuk 5 menit ke dalam kelas, ya otomatis kalau gurunya mungkin ya silahkan di luar dulu sementara. Nah, mungkin itu salah satu bentuk hukuman yang bisa dapat mendisiplinkan anak supaya kedepannya dia tidak mengulangi lagi keterlambatannya. Oke, itu mungkin sedikit tanggapan saya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya rasa boleh, bisa mungkin. Baik, terima kasih untuk tadi ada sedikit beberapa pernyataan bahwa Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini. Nah, di sini saya tidak akan menjawab dulu atau meluruskan jawaban dari Bapak Ibu guru, tapi mari kita lihat materi. Nantinya di materi ini semua akan terjawab seperti apa sebenarnya itu hukuman dan pemberian penghargaan. Nah, pada diseminasi ini saya akan membawakan ada 6 materi, tapi nanti akan saya singkat-singkat saja karena mengingat juga waktu. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke topik pertama. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang perubahan paradigma saat ini. Coba Bapak Ibu guru mengambil secari kertas. Anggaplah kertas, di kertas itu ada tulisan yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu guru jaga. Kemudian kepalkan tangannya, ya, kepalkan tangannya. Kemudian coba minta salah satu temannya untuk membuka, ya. Apakah temannya itu dengan cara merayu, membujuk, atau marah, atau mengancam. Pokoknya segala macam cara teman Bapak Ibu guru akan berusaha untuk membuka agar Bapak Ibu guru mau membuka kepalan tangan, ya. Karena mungkin temannya itu penasaran apa sih isi dari kertas yang ada di kepalan tangannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru mau membuka atau tidak? Mau buka atau tidak? Terserah rayuannya. Ya? Terserah rayuannya. Terserah rayuannya. Berarti Bu Mariana kalau rayuannya meyakinkan, ayo kita makan nanti di sini, makan di Pizza Hut. Oke, mungkin akhirnya Ibu Mariana terbujuk untuk memberitahukan apa yang ada di telapak tangannya. Yang lain bagaimana? Kira-kira mau tidak membuka? Tidak. Ada yang bilang tidak. Coba Pak Ramadan, kenapa tidak mau membuka? Mau buka atau tidak? Kalau misalnya ada yang penasaran dengan apa yang ada di kepala tangan Bapak? Tidak ya? Kenapa? Nah, karena katanya ada sesuatu yang berharga yang harus dia jaga. Nah, dari sini Bapak Ibu guru bisa melihat bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol sesuatu itu adalah diri kita sendiri, ya. Bukan orang lain yang mengontrol kita, tetapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Bagaimanapun caranya, kalau misalnya yang tadi bujuk rayunya meyakinkan, nah itu kan tergantung dari kita. Saya buka atau tidak, ya. Nah,
Oke, nah sekarang kita lihat perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini guru menganggap bahwa dia bisa mengontrol murid. Itu adalah ilusi, ya. Itu hanya hayal-hayalan. Karena ketika misalnya mungkin ada murid yang mengizinkan dirinya dikontrol, mungkin karena ya tadi itu, mungkin karena ada bujuk rayu atau ada sesuatu yang membuat dia bisa mau dikontrol. Tapi itu tidak akan bertahan lama karena kontrol diri ada pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga hanya ilusi, ya. Terus yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga hanya ilusi, ya. Nah, misalnya diberikan penghargaan. Oke lah, mungkin saat ini atau beberapa minggu ke depan dia bertahan. Saya akan diberikan ini kalau misalnya saya rajin. Tetapi ketika dia merasa itu sudah tidak bermanfaat untuk dirinya, atau misalnya dia merasa ingin yang lebih dari itu, maka bisa jadi motivasinya akan berkurang. Jadi itu adalah ilusi. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi, ya. Kita tidak berhak untuk memaksa seseorang. Tidak berhak untuk memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak inginkan. Nah, di sini bisa dilihat dari disiplin positif tentang teori kontrol yang dikatakan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada beberapa, ini saya lewati saja karena nantinya akan kita bahas berikutnya. Saya akan bahas satu persatu. Ya. Nah, yang pertama, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di negeri kita, makna disiplin justru berubah. Disiplin dalam budaya kita adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang ada di pemahaman kita selama ini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini bisa dilihat dari nilai-nilai kebajikan, seperti tadi yang disinggung oleh Bapak bahwa pendidikan saat ini kita mengacu kepada filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru kita tugasnya hanya menuntun tumbuh kembangnya anak kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Kita tidak bisa memaksa mereka, tapi kita menuntun mereka sehingga bisa menghasilkan, anak-anak bisa mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang saat ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai yang ada di situ. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan nantinya kita upayakan terwujud di sekolah kita. Kemudian saya masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, kita melihat di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa dasar seseorang melakukan suatu tindakan? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Tadi kan di awal saya akan dihukum kalau saya tidak melakukan. Oke lah, ini akan menjadi motivasi eksternal. Dia bisa saja akan berubah dalam jangka waktu yang pendek, tapi untuk yang jangka waktu yang lama itu tidak akan bertahan. Pasti dia akan melakukannya kembali, ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya
dapatkan apabila saya bisa melakukannya. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan misalnya, ya. Nah, ini juga mungkin nantinya akan membuat motivasinya akan hilang, hanya bertahan sesaat saja. Nah, yang terakhir, teori motivasi adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah menuju motivasi internal, karena di sini ujungnya adalah bagaimana mendapatkan menumbuhkan disiplin positif di dalam diri kita. Nah, kemudian di sini boleh teman-teman lihat merdeka menurut Bapak KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bagaimana kita menghargai nilai-nilai yang sudah kita yakini, menghargai diri sendiri. Nah, kemudian saya masuk ke restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat kemarin video yang saya share di grup. Itu adalah salah satu upaya restitusi yang saya lakukan. Ada 2 kasus kemarin yang saya angkat, yaitu yang pertama tentang seorang anak yang membentak temannya karena mengotori topinya, dan yang kedua adalah kasus si anak yang melompat jendela pada saat gurunya sementara mengajar. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang berikutnya tawaran, bukan paksaan, ya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus kepada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah pada mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bertanya, mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan penjelasan kepada kita, yang bisa menjelaskan sedikit apa sih perbedaan peraturan dengan keyakinan, atau apa sih perbedaan peraturan dengan kesepakatan? Kesepakatan berdasarkan 2 pihak, 2 arah. Kemudian kalau peraturan ditetapkan dari atas. Jadi peraturan itu hanya berlangsung satu arah saja. Jadi bisa jadi seperti kita punya anak-anak yang kelas 1, kelas 2, peraturan itu sudah ada ketika mereka masuk. Kita tidak melibatkan mereka pada saat membuat peraturan. Nah, rata-rata peraturan itu semua isinya larangan, ya, isinya larangan. Nah, kalau kesepakatan itu berlangsung 2 arah. Jadi Bapak Ibu guru nantinya bisa melakukannya di kelasnya masing-masing, membuat kesepakatan. Jadi mungkin dari peraturan yang ada di sekolah kita turunkan ke kesepakatan. Misalnya dilarang merokok. Nah, buat kesepakatan. Jika merokok misalnya seperti apa, dampaknya seperti apa ketika mereka merokok. Jadi nantinya pada akhirnya ujung-ujungnya lahir sebuah nilai. Oh, ternyata kalau saya merokok itu bisa membahayakan kesehatan. Gitu. Jadi nanti memang dasarnya itu
terakhir itu menciptakan budaya positif. Bisa lihat dari sini. Pertama peraturan kelas, tadi yang saya bilang peraturan kelas. Dari peraturan kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Buat kesepakatan-kesepakatan di kelas. Dari kesepakatan-kesepakatan itu nantinya kita membuatnya menjadi keyakinan. Nah, yang mana yang keyakinan? Misalnya tidak boleh datang terlambat. Kan tadi kesepakatan tidak boleh datang terlambat. Nah, keyakinannya itu adalah murid menghargai, ya, saling menghargai waktu, menghargai temannya, menghargai guru. Jadi ada rasa saling menghargai atau murid memiliki rasa menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian, nah ketika keyakinan kelas ini sudah diterapkan, ya 1-2 anak mungkin ketika melakukan kesalahan atau apa, kita coba kembalikan apa keyakinan kelas kita, ya. Nah, ketika mereka sadar bahwa ternyata mereka apa yang mereka lakukan itu menyalahi, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, di situ dia akan kembali ke kelompoknya dengan merasa, oh saya harus lebih menghargai nilai-nilai yang ada yang sudah diyakini di kelas. Setelah itu nantinya bisa jadi teman-teman yang ada di sekitarnya di kelasnya itu akan mengikut juga. Jadi akan nantinya tercipta suatu lingkungan positif. Nah, ketika lingkungan positif dalam kelas itu sudah tercipta, maka yakin saja maka budaya positif itu insya Allah akan bisa kita munculkan di dalam diri anak. Dan yang saya tekankan juga di sini bukan hanya anak sebenarnya, kita juga sebagai guru kita harus memiliki budaya-budaya positif yang bisa kita yakini. Ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Yang di sebelah kiri yang berwarna itu kesepakatan kelasnya begini: datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian yang di sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari 2 kesepakatan kelas yang ada di atas, kira-kira menurut Bapak Ibu guru, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di antara 2 kesepakatan di atas, yang mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang sebelah kanan atau yang di sebelah kiri? Yang di sebelah kanan itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian yang sebelah sini, kami murid dan guru dan murid yang saling menyayangi. Yang sebelah mana? Yang sebelah kanan ya? Oke, sebelah kanan. Oke, berarti Pak teman-teman sudah paham yang mana sudah bisa membedakan yang mana kesepakatan dan mana yang sudah menjadi keyakinan. Ya, bisa lihat di sini kalau sudah menjadi keyakinan berarti ada nilai-nilai yang harus kita hargai. Ya, di sini nilai saling menyayangi. Kemudian semangat belajar, terus peduli, ada rasa peduli, itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Oke, saya lanjut. Saya hanya sedikit berikan contoh sedikit di sini apa yang sudah saya lakukan di kelas. Ini saya lakukan ketika tahun pembelajaran baru dimulai. Kemarin saya sudah membuat suatu kesepakatan kelas dengan anak-anak tingkat 2, hanya memang belum sampai ke keyakinan. Kemarin kenapa belum sampai ke sana? Karena materi yang saya dapatkan pada saat pelatihan waktu itu belum sampai ke tahap keyakinan kelas, baru sampai ke kesepakatan kelas. Jadi nantinya juga saya akan lanjutkan tentang membuat keyakinan kelas untuk di tingkat 2. Kemudian berikutnya, nah bagaimana cara kita membuat suatu keyakinan kelas? Ini ada
kabel, ada kabel T dan ada kabel Y. Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat yang di bagian ini adalah suatu keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Terus yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang berikutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok atau saling peduli satu dengan yang lain. Nah, bagaimana cara membuat tabel T dan tabel Y? Itu Bapak Ibu guru bisa lihat di sini. Nah, tadi hormat ya, hormat. Nah, di tabel Y itu ada poin terdengar. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah meyakini keyakinan kelas, sudah menjalankan keyakinan kelas, maka di kelas-kelas kita nantinya akan terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, berarti itu sudah menghormati. Kita bisa selesaikan ini secara bersama. Nah, kemudian terima kasih atau tolong ya, berarti dia menghormati orang lain. Kemudian permisi. Nah, berarti ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu, mereka mengucapkan hal-hal seperti itu, bahwa ternyata berarti anak-anak sudah menjalankan keyakinan kelasnya. Kemudian terlihat seperti apa? Perilakunya seperti apa? Yang pertama, berempati terhadap perasaan orang lain. Ya, jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi misalnya ada yang mau diambil, permisi saya izin ya, pinjam dulu bukunya. Nah, setelah menggunakannya, permisi saya kembalikan bukunya ya, terima kasih. Nah, itu berarti sudah melaksanakan keyakinan kelas. Senantiasa berbuat baik, kemudian mendengarkan dengan seksama. Ketika gurunya menjelaskan di kelas, menerangkan di depan materi, anak-anak dengan tertib itu bisa mendengar dan bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran. Nah, perilakunya seperti apa yang kelihatan? Anak-anak tersenyum ramah ketika bertemu, "Misi Bu, Assalamualaikum Bu." Nah, itu kan tersenyum ramah. Kemudian memberikan salam. Nah, kenapa kemarin saya selalu biasakan anak ketika bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua, biasakan hormat, kemudian beri salam. Ya, jadi kan kita ini sekolah tahunan, jadi hormat dulu, baru beri salam. Nah, ketika ada anak-anak seperti itu di sekolah kita, saya minta Bapak Ibu guru membalasnya hormat, supaya tidak kedua kepala baru jawab salamnya. Dan biasakan juga salim, ya. Karena itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan dari sekarang, itu akan bisa mereka maksudnya untuk jangka panjang dan seterusnya itu akan tertanam terus di bawah. Jadi kita memang harus hormat dan menghormati orang yang lebih tua. Kemudian memberikan ruang bekerja. Terus postur tubuh yang tenang, ya. Mungkin di kelas Bapak Ibu guru mungkin masih ada beberapa siswa yang masih masih suka jalan kiri kanan, tidak tenang dengan tidak dalam 1-2 menit mungkin tidak betah di tempat duduknya. Nah, ini berarti dia belum memperlihatkan perilaku seperti itu. Kemudian hormat, kalau untuk tabel Y seperti dia, tapi tampak seperti saya datang tepat waktu. Kemudian kalau tidak tampak seperti misalnya dia sering hadir terlambat, berarti dia tidak menghormati orang yang ada di kelasnya, tidak menghormati gurunya, tidak menghormati temannya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, tidak tampaknya acuh kepada teman dan guru, walaupun kadang mungkin berpapasan dengan guru dari jauh, ada guru sana, ada guru yang menghindar, ya kan? Nah itu kadang mungkin kita dapatkan yang seperti itu. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Terus tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini kasus paling banyak yang terjadi di kelas kita.
banyak anak-anak yang meletakkan sembarang barangnya, akhirnya hilang, ya, akhirnya hilang dan ya mereka kerepotan sendiri untuk mencari penggantinya karena terus terang kan kita juga terbatas untuk menyediakan semua atribut yang ada di kelas. Kemudian bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah ini artinya dia sudah meyakini. Kemudian tidak tampaknya dia tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampaknya itu tugas tidak diberikan. Nah kadang ini yang paling sering bikin kita jengkel itu adalah ketika kita memberikan tugas anak-anak acuh dan tak acuh dan tugasnya juga tidak dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Nah sekarang kita lihat peraturan. Ya, tadi kan sudah bilang peraturan itu hanya satu arah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi dia memang bernada perintah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah apa yang kita kira kelasnya itu adalah tanggung jawab. Ya, siswa memiliki tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah untuk keyakinan kelas yang akan kita buat, kita bisa buat seperti ini, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah di sini, nah tadi saya bilang apa yang Bapak Ibu guru materi yang saya bawakan ini tidak hanya berlaku bagi siswa, tapi juga berlaku bagi kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perlihatkan, itu yang akan diikuti oleh anak, ya. Jadi jika kita ingin mengubah suatu kebiasaan, itu harusnya dimulai dari diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita mencoba membiasakan munculnya budaya-budaya positif itu dimulai dari diri kita. Kemudian berikutnya saya tidak usah bacakan semua. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti ini berbicara tentang masalah keselamatan dan keamanan. Ini saya lewati saja. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu guru. Di sini ada beberapa tindakan guru. Coba Bapak Ibu guru lihat apakah itu hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak-anak ketika terlambat oleh gurunya disuruh mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru ini adalah hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Kira-kira apa? Kalau hukuman kan berjalan satu hal. Hukuman itu berarti tidak direncanakan, tiba-tiba saja muncul. Ada yang terlambat, kamu lari, ya kan? Tak terencana, kamu pulang saja, ya kan? Itu hukuman. Kalau konsekuensi berarti sudah memang sebelumnya ada pembicaraan mungkin dengan anak, ya. Ketika kamu melakukan, ketika kamu terlambat, maka saya akan memberikan saya suruh push up. Kan di sekolah kita seperti ini. Terlambat push up 1 set. Berarti itu konsekuensi. Nah, sekarang kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Coba kira-kira Ibu Mariana bisa menjelaskan kenapa sampai mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi? Dari kalimatnya kayaknya sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Oke. Kalau yang lain tadi ada yang bilang hukuman. Nah, kalau Ibu Sudiana katanya hukuman karena ini secara kebetulan langsung diberikan pada saat itu juga. Ya. Nah, kira-kira begini saja, kita kembali ke pengalaman kita selama ini. Pernah tidak kita membuat kesepakatan kepada anak bahwa ketika kamu terlambat, kita akan saya suruh kalian mencatat 100 kalimat. Pernah tidak kita buat seperti itu? Belum pernah ya? Nah, artinya pengalaman kita selama mengajar selama ini, selama menjadi guru, belum pernah buat kesepakatan seperti itu kan? Oke.
berarti ini kita sepakat adalah hukuman. Saya ini ya, ini sebenarnya sudah ada jawabannya, hanya saya hilangkan warnanya. Sengaja saya ingin melihat sampai di mana Bapak Ibu guru bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Tidak apa-apa. Kita berdiskusi di sini. Artinya hukuman. Hukuman ya. Hukuman. Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi Bapak Ibu guru bisa membedakan kalau hukuman itu membuat anak-anak merasa tidak nyaman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Ya. Itu konsekuensi dalam waktu corona, tapi sekarang saya jadi Berarti sekarang hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah hukuman. Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti bisa kan membedakan? Oke. Itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Berarti sudah bisa. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, karena dia merasa tidak nyaman seharian hanya beralaskan kaki tanpa pakai sepatu. Kemudian, nah di sini saya mau lihat ini, ada guru PJOK, ada 2 orang guru PJOK di sini. Saya mau lihat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita berdebat. Ya, karena ada waktunya, karena terlambat 10 menit, berarti itu konsekuensi. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah hukuman. Menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Harus terjadi, tapi belum tentu tidak menyakitkan. Ya, sesuatu harus terjadi karena dia telah berbuat sesuatu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi dia bisa jadi dendam. Ya, kalau dibuka apalagi kalau hukumannya sangat berat. Seperti saya tadi selama seharian di sekolah hanya tidak menggunakan sepatu, jadi kemanapun dia tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, dia pakai alas kaki, bisa jadi dia malu seumur hidupnya. Itu akan tertanam terus di memorinya. Kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Setelah itu dia lupa. Ya, hanya saat itu saja dia merasakan tidak nyaman. Kemudian hukuman, anak akhirnya membenci kedisiplinan.
Sementara kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus hukuman bersifat paksaan. Ya, kamu terlambat, kamu harus lari. Kan? Kalau konsekuensi ada stimulus tanggapan. Nah, karena terlambat 10 menit, maka harus lari keliling lapangan basket 2 kali. Kemudian hukuman mendorong orang menyakiti diri sendiri. Kemudian untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia harus lebih berhati-hati lagi, kayak tadi itu misalnya dia senggol meja akhirnya tertumpah, ke depannya dia harus pelan-pelan, harus hati-hati. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Ya, anak belajar untuk menyembunyikan. Kayak kemarin itu siapa? Sarbin. Karena terlambat mengikuti upacara, dia ingin menyembunyikan kesalahannya, akhirnya dia lompat pagar. Ya kan? Nah, akhirnya mengancam juga keselamatan dirinya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini mungkin selama ini kita lakukan kepada anak-anak. Ketika mereka terlambat, kita beri hukuman push up, ya, itu adalah konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, anak merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya sementara. Ya, oke. Saya lanjut. Di sini kita bisa melihat, ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, maka kita akan membuat anak-anak menjadi seorang yang gagal, membawa identitas gagal. Tetapi ketika kita memberikan konsekuensi atau restitusi, ya, kita akan menegakkan kedisiplinan dan itu akan membawa identitas sukses bagi anak. Nah, hanya yang membedakan adalah antara konsekuensi dengan restitusi adalah kalau konsekuensi itu motivasinya masih eksternal, ya, karena takut dihukum. Takut terlambat, jadi dia yang cepat. Motivasinya masih dari luar. Sementara restitusi tadi itu adalah motivasi dari dalam, ya, karena ada nilai, ada keyakinan yang dia harus hargai. Ya, ketika saya terlambat, maka saya tidak menghormati atau tidak menghargai orang lain. Itu ya. Ini saya lewati saja. Jadi di sini bisa dilihat kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi dia netral, restitusi adalah positif, disiplin positif. Jadi yang selama ini mungkin kita lakukan, saya saja selama ini yang saya lakukan kadang memberikan hukuman, kadang juga konsekuensi. Ya, nah, kalau untuk restitusi terus terang juga baru pada saat pelatihan pendidikan ini baru saya mendapatkan ternyata begini cara untuk melakukan suatu restitusi. Kemudian materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ya, jadi Bapak Ibu guru harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu keinginan kita itu pastinya berdasarkan atas kebutuhan. Ada kebutuhan yang mendasari kita melakukan suatu tindakan. Ya, ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran atau membuat suatu tindakan yang tidak baik, maka bisa dipastikan bahwa anak-anak kita gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kasusnya Ferlin kemarin, itu kasus yang paling ya, atau kasus kemarin yang perkara yang Saidul itu yang memanggil anak-anak dari luar, ya, itu nanti bisa lihat di sini. Jadi bertahan hidup itu maksudnya kita akan melakukan apapun ketika kita ingin hidup, ketika lapar, ya. Contohnya mungkin saya lagi, saya setiap pagi jarang sarapan, sampai di sekolah kadang kelaparan. Nah, ketika Ibu Darmi makan, aduh enaknya makanannya, saya mau makan ini deh. Nah, karena saya ingin hidup, saya
saya ingin bertahan hidup, makanya saya copot makanannya, ya. Dan alhamdulillah beliau juga mengerti, bisa menerimanya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kalau berbicara tentang kasih sayang dan diterima, kadang anak-anak melakukan suatu tindakan sebenarnya untuk menarik perhatian kita. Kadang juga anak-anak membuat pelanggaran. Kemudian penguasaan berarti dia ingin sebenarnya ingin diakui. Ya, ada anak yang so hebat, so apa gitu dari ingin sebenarnya diakui. Kemudian kesenangan melakukan hanya karena dia senang. Ya, kadang di kelas mungkin gurunya menerangkan, dia menyanyi, ya, tanpa peduli ada guru di depannya atau teman-temannya terganggu, dia menyanyi saja seenaknya, karena dia senang, ada rasa senang. Kemudian ada kebebasan. Nah, bebas ini artinya dia tidak mau diatur dengan aturan. Dia mau melakukan apa saja, seenaknya saja. Nah, itu yang harus kita ketahui tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian di posisi kontrol dan kepada teman-teman, bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya.
biar tidak dihukum sebenarnya kalau datang ke Kaisang tidak bersalah. Ketika Zoom mengambil posisi pembuat pasal bersalah, murid akan mengetahuinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Bentar lagi ya, sayang. Enggak, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang pernah bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Jadi saya ibu beli ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan mengerti. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, buku absennya, sehingga dari waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi,
sekarang bagaimana ini, Pak? Maaf Bu, saya semalam Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri. Bapak Ibu Guru, itu tadi kita sudah menyaksikan tayangan video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, seperti pada tayangan video tadi, itu ada 5 posisi. Yang pertama ada penghukum, terus yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Nah, kedua posisi kontrol ini merupakan tindakan untuk menghindari hukuman, sehingga ini akan membuat anak menjadi identitas gagal. Jadi kontrolnya ini masih dari luar. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman dan pemantau. Di sini biasanya anak-anak mengharapkan imbalan atau menjadi ketergantungan kepada satu orang guru saja. Ini juga merupakan motivasi dari luar, hanya nantinya akan menghasilkan identitas berhasil atau sukses. Tetapi motivasinya masih dari luar karena mengharapkan imbalan. Kemudian yang posisi posisi kelima yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Di sini bagaimana kita membuat anak bisa menghargai dirinya sendiri, bisa meyakini nilai-nilai yang dimilikinya, sehingga identitas anak akan menjadi orang yang sukses. Dari sini kelihatan bahwa di posisi manajer itu kontrolnya dari dalam, motivasi dari dalam. Bisa dilihat di sini dari pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang mengatakan ini adalah orang yang pada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, pada pernyataan ini posisi guru berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Selama ini mungkin sadar atau tidak sadar, kita sudah berada di posisi pemantau, ya. Pemantau itu bagaimana kita menegakkan peraturan, di mana ketika ada anak-anak yang melanggar atau melakukan tindakan yang tidak sesuai, itu kita akan berikan konsekuensi. Atau ketika mereka berhasil melakukan sesuatu, kita memberikan hadiah. Nah, di sini ketika kita sudah menjadi pemantau, mari kita perlahan-lahan merubah cara berpikir kita, merubah mindset kita, berubah menjadi seorang manajer. Bagaimana kita memperbaiki anak, berusaha menumbuhkan dan membuat anak meyakini nilai-nilai yang telah disepakati di kelasnya. Nah, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Guru, selama ini pengalaman Bapak Ibu Guru ketika berada di sekolah atau selama mengajar, Bapak Ibu Guru berada di posisi mana? Mari kita merefleksi diri untuk mengetahui sebenarnya kita ini telah melakukan fungsi kontrol sebagai apa? Saya persilakan Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya persilahkan. Teman-teman tadi mungkin Pak Ramadan ya bisa memberikan sedikit gambaran berdasarkan pengalamannya, kira-kira selama mengajar di sini Bapak menempatkan posisi dirinya sebagai apa di
Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang telah Ibu sampaikan, selama ini jujur 90% ketika mengajar saya memposisikan diri saya sebagai teman terhadap mereka, dikarenakan saya anggap bahwa hal tersebut dapat memudahkan mereka untuk belajar, di mana keadaan lebih stabil, mereka merasa lebih santai dan lebih nyaman ketika mendengarkan materi. Namun saya setelah materi yang Ibu sampaikan, saya juga melihat kekurangan dari hal tersebut, di mana bahwa mereka beranggapan ada efek negatif dari hal tersebut, yaitu mereka beranggapan bahwa guru lain yang tidak menempatkan diri pada posisi tersebut mereka kurang dapat mendengarkan materi karena mereka merasa tidak nyaman. Itu saja dari saya. Oke, baik. Tadi Pak Ramadan mengatakan bahwa selama ini dia memposisikan dirinya sebagai teman, namun ternyata Pak Ramadan sudah mengetahui bahwa dengan menempatkan diri sebagai teman, ternyata ada dampak negatif, yaitu ketergantungan anak pada hanya satu orang guru saja, sedangkan guru yang lain itu dianggap tidak ada, ya. Kemudian yang lain mungkin ada yang bisa memberikan pengalamannya selama ini, selama mengajar, kira-kira berada di posisi mana. Bisa juga mungkin pengalaman di rumah ketika menghadapi anak dan suami atau istri, Bapak Ibu guru bertindak sebagai apa? Ya, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, ataukah Bapak Ibu guru sudah berada di posisi kontrol yang paling tinggi, yaitu seorang manajer? Saya persilahkan. Oke, saya persilahkan Pak Roni mungkin mau berbagi sedikit pengalamannya selama ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kayaknya kalau saya pribadi, Bu, 5-5-nya kayaknya. Kadang saya menghukum, kadang membuat orang merasa bersalah, kadang saya buat jadi teman, kadang saya pemantau. Kalau manajer mungkin sedikit, tapi kalau diantara 5-nya ini, cenderung yang 4-nya ini untuk mau mencapai tahap manajer kayaknya yang salah. Kayaknya seperti itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu tadi 2 teman yang berbagi pengalaman selama ini, bagaimana pelaksanaan posisi kontrol selama mengajar. Jujur saja, saya juga selama mengajar itu saya biasanya berada di 4 posisi kontrol tersebut, ya. Kadang jadi penghukum, artinya apa yang kita lakukan itu biasanya tergantung dari situasi yang kita hadapi pada saat itu. Kadang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kadang kita bertindak sebagai teman, juga sebagai pemantau. Nah, untuk tahapan manajer memang saya yakin juga sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melakukan hal seperti ini. Hanya mungkin tahapannya itu yang belum lengkap, ya. Tahapan yang belum lengkap karena jujur saja saya juga ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, ternyata ada hal yang belum pernah saya lakukan dan baru saya ketahui, yaitu adanya tentang keyakinan kelas.
Yang saya tahu selama ini adalah peraturan sekolah, peraturan kelas. Tetapi tentang kesepakatan dan keyakinan kelas itu yang baru saya ketahui ketika mengikuti pendidikan ini. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu guru sudah berada di 4 posisi kontrol tersebut, saya yakin untuk mencapai posisi manajer itu sudah tidak susah. Sudah ada pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati selama ini, dan dengan adanya materi ini saya berharap juga kita semua bisa belajar untuk menjadi seorang manajer. Jadi bisa lihat dari sini tadi, ini adalah pergerakan. Jadi mungkin secara bertahap kita melakukan perubahan dari posisi yang paling rendah sampai posisi di pemantau, ya. Nah, ketika kita sudah berada di posisi pemantau, itu saya yakin teman-teman, Bapak Ibu guru, untuk mencapai posisi manajer itu, saya yakin itu tinggal proses saja, hanya butuh waktu saja, ya. Nah, berikutnya di materi terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan bisa memberitahukan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pasti pernah melakukan hal yang salah. Pasti pernah melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Apakah ada yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Nah, di sini kita kembali kepada teori kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Di sini kita bisa menggali. Kira-kira ketika anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, apa yang mendasarinya? Ya, kenapa dia melakukan seperti itu? Apa kebutuhannya? Kemudian yang tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika kamu melakukan tindakan seperti itu, keyakinan kelas mana yang kamu tidak penuhi? Nah, di sini kita akan mengajak anak-anak untuk berpikir dan kembali melihat, meninjau kembali nilai-nilai keyakinan kelasnya, apa yang selama ini mereka telah sepakati. Oh iya, Bu Guru, saya tidak menghormati Ibu Guru, saya tidak menghormati orang lain. Nah, di situ anak-anak bisa mendapatkan, bisa menghargai dirinya sendiri. Berikut, mari kita lihat tayangan video ketika saya melakukan segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang terjadi di sekolah kita beberapa hari yang lalu. Kamu tahu kenapa kamu kesini? Iya Bu, tadi saya minta teman di kelas. Apakah ada alasan kamu melakukan? Iya Bu, saya sangat kesal dia mengotori pet saya. Oh begitu, pastinya kamu sangat kesal ya? Iya Bu, sangat kesal. Ibu juga pasti kesal jika mengalami hal seperti itu. Terus pada saat itu kamu melakukan apa? Marah lah Bu, saya langsung mendatanginya dan langsung membentaknya. Ya, wajar jika kamu marah dan kesal meskipun itu bukan merupakan kebiasaan kamu. Untungnya kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih dari itu yang bisa merugikan kamu. Nah, bagus, kamu masih bisa menahan diri, ya. Kamu tidak akan melakukan lagi yang lebih parah dari itu kan? Tidak Bu. Baik. Nah, sekarang kita lihat tindakan kamu tadi itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Nah, keyakinan mana yang kamu tidak penuhi? Menghargai orang lain. Maaf Bu, tadi saya emosi sampai tidak menunjukkan sikap itu. Oke, nah apakah kamu yakin
menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Penting Bu. Nah, apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Nah, bagaimana caranya kamu memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menghargai orang lain Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Setelah saya mendapatkan restitusi ini, saya merasa senang karena di sini saya tidak disalahkan. Justru saya mendapat penguatan bagaimana cara lebih bersabar, menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Erwin, kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya Bu, Apa itu? lompat dari jendela. Tadi pada saat belajar di kelas kamu lompat jendela. Iya Bu, Kenapa kamu melakukan itu? karena saya tidak mau dibilangkan pencuri. Sudah minta izin ke gurunya? Belum Bu. Saya tidak diizinkan keluar. Oh, tidak diizinkan keluar Ya. sehingga Ferli melompat jendela. Ya Bu. Terus Ferli melompat jendela itu untuk apa? Nanti karena saya sudah makan, karena saya belum bayar, jadi nanti dibilangkan pencuri sama ibu kantin. Oh begitu. Ya. Jadi Ferli tidak mau dianggap pencuri oleh ibu kantin karena sudah makan nasinya. Iya. Ya, oke. Kalau yang seperti itu, ibu juga pasti tidak mau dianggap pencuri. Iya Bu. Semua orang pasti tidak mau dianggap pencuri. Ya. Jadi apa yang Ferli lakukan itu semua orang pasti akan melakukannya. Iya Bu. Nah setelah itu, setelah lompat itu Ferli melakukan apa lagi? Saya masuk ke kelas lewat jendela lain. Oh, kenapa enggak minta izin buat masuk lewat pintu? Takutnya nanti tidak diizinkan masuk. Oh begitu. Berarti kamu tetap masuknya lewat jendela kembali. Iya Bu. Terus apakah kamu sadar bahwa yang kamu lakukan itu salah? Iya sadar Bu. Oke. Nah sekarang kita lihat dari tindakan kamu ini itu apakah sudah ada sesuai dengan keyakinan kelas kita? Siap tidak Bu. Karena Tidak ya? tidak menghargai orang lain dan tidak mengkhawatirkan Mengatakan apa ya? keselamatan Bu. Oh iya, berarti Ferli sadar bahwa dengan melakukan itu Ferli tidak menghormati dan menghargai orang lain, Iya Bu. juga tidak tidak mempertimbangkan faktor keselamatan diri. Iya Bu. Siap. Nah, apakah kamu yakin nilai-nilai tersebut penting bagi kamu? Iya Bu, penting. Oke. Nah sekarang kalau begitu, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu, bersedia memperbaiki masalah Bu. Bagaimana caranya kamu memperbaikinya? Tidak melompat lagi ke jendela dan masuk lewat jendela Bu. Apalagi? Dan tidak mengulangi lagi Bu. Oh, berarti tidak akan mengulangi lagi. Iya Bu. Nah, jika seperti itu berarti kamu akan mencoba melakukan apa kepada ibu guru yang mengajar di kelas tadi? Minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, berarti Ferli sudah sadar dari tindakan yang tadi itu. Terus bagaimana perasaan kamu setelah menjadi orang yang bisa menghargai dan menjaga keselamatan diri? Perasaanmu bagaimana? Yang baik saja Bu, merasa baik. Merasa baik ya, oke. Saya merasa senang setelah mendapatkan restitusi karena saya merasa dihargai, tidak disalahkan apalagi mau dihukum. Baik, itulah tadi tayangan video tentang bagaimana saya melakukan restitusi kepada 2 orang anak dengan kasus yang berbeda. Ada kasus yang paling menarik menurut saya adalah yang kasus kedua, ketika seorang anak ketika seorang anak melakukan tindakan yang menurut saya kurang sopan santun karena dia melompat dari jendela ketika ada guru yang sementara mengajar. Nah, setelah saya melakukan restitusi kepada anak tersebut, ternyata alasannya
dia tidak ingin dicap sebagai seorang pencuri. Kenapa seperti itu? Karena dia katanya sudah makan di kantin tapi dia lupa bayar, sehingga dia mencoba izin kepada guru mata pelajaran yang sedang di kelasnya. Hanya mungkin cara komunikasinya mungkin yang kurang sampai, sehingga guru yang mengajar tidak memberikan izin dan anak tersebut mengambil tindakan yang seperti tadi, melompat jendela. Nah, alhamdulillah ketika saya melakukan restitusi, dia meyakini bahwa dia ternyata tidak menghargai, tidak menghormati orang lain, tidak menghormati guru yang ada di kelasnya. Nah, anak tersebut beberapa minggu kemarin ini juga kita lakukan pengamatan terhadap bagaimana sikapnya, dan saya mendapatkan beberapa laporan dari guru mata pelajaran bahwa ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi kepada anak tersebut setelah mendapatkan restitusi. Jadi alhamdulillah saya berharap juga teman-teman Bapak Ibu guru ketika menghadapi suatu permasalahan anak, jangan langsung menyalahkan, jangan langsung menghukum, jangan langsung menjudge anak tersebut bahwa dia nakal, dia bodoh atau dia apa. Bisa jadi ada sesuatu yang ingin dia penuhi, ya. Baik, itulah tadi tayangan video tentang bagaimana saya melakukan restitusi kepada 2 orang anak dengan kasus yang berbeda. Ada kasus yang paling menarik menurut saya adalah yang kasus kedua, ketika seorang anak ketika seorang anak melakukan tindakan yang menurut saya kurang sopan santun, karena dia melompat dari jendela ketika ada guru yang sementara mengajar. Nah, setelah saya melakukan restitusi kepada anak tersebut, ternyata alasannya adalah bahwa dia tidak ingin dicap sebagai seorang pencuri. Kenapa seperti itu? Karena dia katanya sudah makan di kantin tapi dia lupa bayar, sehingga dia mencoba izin kepada guru mata pelajaran yang sedang di kelasnya. Hanya mungkin cara komunikasinya mungkin yang kurang sampai, sehingga guru yang mengajar tidak memberikan izin dan anak tersebut mengambil tindakan yang seperti tadi, melompat jendela. Nah, alhamdulillah ketika saya melakukan restitusi, dia meyakini bahwa dia ternyata tidak menghargai, tidak menghormati orang lain, tidak menghormati guru yang ada di kelasnya. Nah, anak tersebut beberapa minggu kemarin ini juga kita lakukan pengamatan terhadap bagaimana sikapnya, dan saya mendapatkan beberapa laporan dari guru mata pelajaran bahwa ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi kepada anak tersebut setelah mendapatkan restitusi. Jadi alhamdulillah saya berharap juga teman-teman Bapak Ibu guru ketika menghadapi suatu permasalahan anak, jangan langsung menyalahkan, jangan langsung menghukum, jangan langsung menjudge anak tersebut bahwa dia nakal, dia bodoh atau dia apa. Bisa jadi ada sesuatu yang ingin dia penuhi, ya. Sama dengan kasusnya Saidul kemarin. Kenapa dia memanggil orang dari luar? Ya, mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, dia punya kompetensi, dia punya kekuatan, ya. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan itunya. Atau misalnya bisa jadi dia melakukan itu karena apabila dia melakukan seperti itu, maka otomatis pastinya orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Nah, ketika orang tuanya dipanggil sekolah, dari situ dia bisa mendapatkan perhatian dari orang tuanya, perhatian dari gurunya. Jadi anak-anak kita melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Nah, itu yang harus kita telusuri dulu. Jangan langsung kita menyalahkan, ya. Kemudian ini tadi 3 tahapan, ya. Saya tidak usah jelaskan lebih lanjut karena sudah jelas tadi ketika saya membahas tentang tahapan segitiga restitusi, ya. Jadi memang hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan saat ini adalah membuat keyakinan kelas, yang akhirnya nanti menjadi sebuah keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu guru,
Untuk melakukan restitusi, coba ketika menghadapi anak yang bermasalah, coba kira-kira mengintervensinya seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Terus, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Nah, ketika kita bertanya seperti ini, bisa jadi itu anak akan berpikir, oh ternyata saya selama ini apa yang saya lakukan salah. Apakah wajar membuat kesalahan? Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bisa nggak kita memperbaikinya? Bisa. Kapan kamu akan memulainya? Saya akan memulai dari sekarang, Bu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak meyakini nilai-nilai yang ada, dia bisa menghargai dirinya sendiri. Solusi datangnya dari anak. Kita guru tinggal mengarahkan, membimbing dan mengarahkan mereka untuk mendapatkan solusi dari anak apa yang terbaik untuk mereka. Nah, ini pertanyaan terakhir tadi kebetulan dari teman-teman kami yang CGP ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah jika yang semestinya menanamkan malah cuek, tidak mau tahu, bahkan berkata, dulu juga kita diberikan hukuman dan sampai sekarang kita berguna. Anak sekarang dimanja malah menanduk. Nah, apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan pernyataan tersebut? Ada yang mau menanggapi pertanyaan ini? Saya persilahkan, ada yang mau menanggapi? Kira-kira setuju tidak? Dulu kita dihukum dan sampai sekarang kita masih berguna. Sekarang anak-anak dimanja justru malah melunjak. Setuju? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Tidak ya? Nah, kenapa ada muncul perkataan seperti ini? Dulu memang di zamannya kita itu informasi masih terbatas. Apalagi di zamannya saya, yang sudah di antara teman-teman mungkin saya yang paling tua, ya. Di zamannya saya, sumber informasi itu hanya dari satu orang saja, dari guru saja, ya. Tidak ada informasi lain. Jadi apapun yang dikatakan guru, apapun yang diperintahkan oleh guru, itu yang kita lakukan. Kita dihukum, disuruh berdiri di depan kelas untuk menghafal perkalian atau untuk untuk menghafal nama-nama menteri, nama-nama nabi, itu kita pasti akan berusaha karena kita takut dihukum. Dan apa yang kita lakukan di zaman dulu sampai sekarang masih tertanam di memori kita. Kita masih ingat perkalian itu kita sudah hafal di luar kepala. Karena dulu kita takut akan hukuman. Sekarang anak-anak ketika dihukum itu tidak mempan. Kenapa? Karena sumber informasi sekarang ini bukan hanya dari guru. Sumber informasi sangat-sangat banyak, sangat terbuka aksesnya. Ya, jadi saatnya kita guru, bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur yang ada pada diri anak. Ya, setiap anak memiliki sifat dan karakter berbeda. Bagaimana kita menuntun tumbuh kembangnya karakter tersebut, itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu Guru, saya ceritakan sedikit pendapat dari cerita dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita guru ini layaknya seorang petani. Ya, petani ketika kita diberikan bibit jagung, ya, bibit jagung, walaupun bibitnya itu tidak bagus, kurang bagus kualitasnya, tetapi ketika diberikan perlakuan yang baik, berikan cahaya matahari yang cukup, airnya dijaga, kemudian berikan pupuk, itu saya yakin bibit yang kurang bagus itu pasti akan tumbuh dengan bagus. Sebaliknya ketika ada bibit jagung dengan kualitas yang bagus, namun tidak diberikan perlakuan yang layak, ya, maka jagung tersebut tumbuhnya akan tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, tidak akan bagus tumbuhnya. Jadi bagaimanapun juga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu
menjadi panutan anak-anak kita. Jadi kita ini sebagai contoh, panutan. Jadi saya berharap dengan adanya materi ini, mari kita sama-sama menanamkan budaya positif, melakukan melalui pembiasaan kepada siswa kita. Nah, ada beberapa pembiasaan yang kita lakukan selama ini kepada anak-anak tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau bertemu dengan guru, bukan hanya di sekolah tapi di luar juga, biasakan memberikan salam, ya. Kalau di sekolah, karena kita sekolah pelayaran, hormat dulu, baru berikan salam, ya, seperti itu. Oke, demikian, ini saya tidak usah jelaskan ya. Demikian pemaparan materi dari saya. Kemudian saya hanya mengingatkan kembali tugas Bapak Ibu Guru setelah ini adalah yang pertama, saya mengingatkan kembali sesuai dengan aksi nyata yang tadi saya buat. Yang pertama adalah kita kan sudah memiliki peraturan sekolah. Nah, sekarang saya meminta masing-masing guru mata pelajaran untuk membuat kesepakatan kelas, ya, buat kesepakatan kelas masing-masing guru mata pelajaran. Setelah itu wali kelas mengumpulkan hasil kesepakatannya dari setiap guru mata pelajaran. Kemudian hasilnya itu bersama perwaliannya buatlah suatu keyakinan kelas, ya. Sehingga Bapak Ibu guru di kelasnya sudah memiliki keyakinan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang ada, nantinya itu masing-masing perwalian itu membawa ke forum sekolah. Jadi nanti kita akan plenokan, itu akan kita hadirkan Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, Bapak Ibu perwalian, wali kelas, kemudian para pengurus senat dengan ketua kelas atau dantornya. Nah, setelah itu masing-masing keyakinan kelas yang ada itu kita satukan, kita rangkum dan kita jadikan sebuah, kita rumuskan dan plenokan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Nah, hasilnya itu nantinya kita akan buatkan poster yang akan dipajang di dinding-dinding sekolah, di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh kita semua, oleh warga sekolah. Dan yang berikutnya, sebisa mungkin teman-teman guru membagikannya ke media-media sosial yang dimiliki. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kita pada tahun ini kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka, dan yang kita pilih adalah Merdeka Berbagi. Jadi saatnya apa yang kita lakukan di sekolah, mari kita bagi keluar sehingga orang melihat seperti apa yang telah kita lakukan di sekolah ini. Kemudian terakhir adalah ada evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian aksi nyata. Jadi nanti mungkin setelah ada keyakinan sekolah, kita coba lihat dulu penerapannya seperti apa. Kemudian setelah itu kita buat refleksi dan evaluasi. Apakah sejauh mana perkembangan dan dampaknya terhadap warga sekolah. Saya kira itu saja yang saya ingatkan kepada teman-teman. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas kita setelah mengikuti materi hari ini. Sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin meminta kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan perasaannya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru setelah mendapatkan materi tentang penerapan budaya positif hari ini. Saya persilahkan teman Bapak Ibu Guru. Oke, saya persilahkan kepada Pak Oret. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja. Ya, dengan materi tadi yang kita sudah lihat, bahwa dari awal sampai akhir sebenarnya kita sudah lakukan, tapi kadang bercampur. Ya, bercampur. Ya, jadi mungkin pernah lakukan tapi tidak 100%. Ya. Tapi dengan adanya mudah-mudahan kita bisa merubah, ya, yang kita mungkin tidak bagus bagi anak-anak kita berusaha kita tinggalkan. Ya. Tapi mungkin tidak sekaligus, ya. Tapi mungkin secara pelan-pelan mungkin kita bisa lakukan secara sempurna. Dan itu mungkin kita sangat bersyukur dengan ilmu yang baru. Mudah-mudahan kita bisa
bisa semuanya, kita bisa merubah diri kita supaya anak-anak kita bisa mengikuti kita dengan baik. Saya kira itu mungkin dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ore tadi itu adalah mewakili kita semua, ya. Jadi apa yang selama ini kita lakukan itu ternyata masih ada kekurangannya. Jadi saatnya sekarang ini kita berubah, kita mencoba merubah cara kita dalam membimbing dan mengajar anak. Oke, baik, teman Bapak Ibu guru, terima kasih untuk waktunya. Sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya. Dan karena tadi kegiatan kita ini dibuka oleh kepala sekolah dengan membaca doa, maka saya sebelum menutup kegiatan ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur karena mengucapkan syukur atas kelancaran kegiatan kita hari ini dan semoga mendapatkan manfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.